Daun adalah bagian tumbuhan yang indah dan beragam. Dari yang kecil dan hijau hingga yang besar dan berwarna-warni. Daun memainkan peran penting dalam kehidupan tumbuhan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi struktur dan jaringan penyusun daun, serta memahami bagaimana mereka bekerja sama untuk menjaga tumbuhan tetap hidup. Mari kita lihat lebih dekat jaringan-jaringan yang ada di daun. Let's go! Jaringan daun terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan jaringan epidermis. Di sini saya ingin menjelaskan ada jaringan epidermis pada jaringan daun. Jaringan epidermis ini merupakan lapisan terluar pada daun yang tersusun atas sel-sel rapat tanpa ruang antar sel. Nah, jaringan ini terdapat 2 permukaan daun. Yang pertama permukaan atas dan permukaan bawah. Fungsi pada jaringan ini yaitu untuk melindungi jaringan yang ada di dalam daun, baik itu dari kerusakan mekanis, patogen, dan kekeringan. Mengatur pertukaran gas melalui stomata, menyimpan air pada beberapa jenis tumbuhan. Proses fotosintesis juga terjadi di dalam sel-sel epidermis, karena sel epidermis ini mengandung kloroplas. Struktur jaringan epidermis itu bentuknya pipih, rapat, tersusun atas satu lapis sel. Di dalam epidermis terdapat tulang kutikula. Kutikula itu merupakan lapisan nilin, yang ini kutikula ya. Kutikula itu merupakan lapisan nilin yang melapisi permukaan luar sel epidermis. Nah, fungsi kutikula itu sendiri mengurangi penguapan air. Di dalam epidermis bawah terdapat pula yang namanya stomata. Nah, ini namanya stomata. Stomata itu merupakan lubang kecil. Nih, stomata ya. Stomata itu merupakan lubang kecil pada epidermis yang dikelilingi oleh 2 sel penjaga. Stomata ini fungsinya untuk mengatur pertukaran gas seperti karbon, dioksida, dan oksigen antara daun dan atmosfer daun. Selain itu, fungsi stomata juga menyerap karbon dioksida untuk fotosintesis dan juga melepaskan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Penguapan air melalui proses transpirasi. Pada epidermis terdapat trikoma, yaitu rambut-rambut halus yang berfungsi untuk melindungi daun dari serangga dan debu. Selanjutnya ada parenkim pagar atau palisade, merupakan tempat fotosintesis yang utama dan sel-sel memanjang yang terdapat di daun tepat di bawah jaringan epidermis karena banyak mengandung klorofil daripada jaringan lainnya. Dengan bentuk bulat memanjang atau lonjong yang berjajar seperti tiang pagar, dan dalam parenkim palisade ini terdapat sel klorofil atau zat hijau daun. Parenkim pagar ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selanjutnya jaringan mesofil bunga karang. Baik, selanjutnya di sini ada mesofil spons. Nah, mesofil spons ini adalah salah satu jaringan penyusun bagian dalam daun, tepatnya di lapisan tengah. Nah, jaringan ini memiliki ciri-ciri berupa sel-sel yang lebih longgar dan tidak rapat dibandingkan dengan jaringan mesofil lainnya, yaitu parenkim palisade. Nah, rongga-rongga udara yang banyak ini membuat mesofil spons terlihat seperti spons, sehingga dinamakan demikian. Nah, fungsi utama dari mesofil spons ini adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan hasil fotosintesis. Nah, selain itu, rongga udara yang terdapat pada mesofil spons ini juga berperan dalam proses pertukaran gas antara daun dengan lingkungan sekitarnya. Proses pertukaran gas ini meliputi pengambilan karbon dioksida Cl2 yang dibutuhkan untuk fotosintesis dan pengeluaran uap air H2O sebagai hasil samping dari fotosintesis. Nah, struktur jaringan mesofil spons ini yaitu sel-sel mesofil spons ini tersusun secara longgar dan tidak rapat sehingga terdapat banyak rongga udara di antara sel-sel tersebut. Nah, rongga udara ini berperan dalam proses pertukaran antara gas antara daun dengan lingkungannya.
Nah, mesophyll spons ini terletak di antara jalan parenkim palisade dan epidermis bawah daun. Mesophyll spons ini terhubung dengan jaringan pembuluh xilem dan floem yang terdapat di sepanjang urat daun. Baik, selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan atau dikenal pula sebagai jaringan vaskular merupakan salah satu jenis jaringan permanen yang terdapat pada tumbuhan berpembuluh atau tracheophyta. Jaringan ini memiliki fungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses tumbuhan. Jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan zat larut mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Nah, memiliki struktur yang tersusun atas trakeit dan trakea. Nah, trakeit ini adalah sel-sel mati dengan dinding sel yang tebal dan berlimbah. Sedangkan trakea adalah pembuluh yang tersusun dari trakeit yang tersangkut. Nah, xilem tidak memiliki protoplasma dan bersifat pasif dalam pengangkutan. Fakta menarik tentang xilem, yaitu sebagiannya tidak memiliki protoplasma atau dinding sel, sehingga memudahkan air dan mineral untuk lewat. Xilem terdiri atas trakeit atau sel konduksi, pembuluh, serat, dan parenkim. Air pada trakeit tidak mengalir secara kontinu. Akar dan daun terhubung melalui serangkaian sel trakeit dengan dinding sel berlubang. Sebaliknya, pembuluh xilem adalah tabung panjang yang lebar dan berongga, yang terentang kontinu dari akar. Sel serat terutama berfungsi sebagai struktur penyokong, sementara parenkim merupakan satu-satunya sel hidup dalam xilem. Sel xilem diperkuat oleh zat yang disebut lignin. Pola lignin bervariasi, tergantung pada lokasinya, berupa cincin, spiral, retikulat, atau berlubang-lubang. Selanjutnya ada jaringan floem atau pembuluh tapis. Nah, jaringan floem ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Strukturnya tersusun atas sel-sel tapis, sel-sel pendamping, dan floem parenkim. Nah, sel tapis adalah sel hidup dengan dinding sel tipis dan memiliki pori-pori. Sedangkan sel-sel pendamping adalah sel hidup yang membantu sel tapis dalam pengangkutan. Floem memiliki protoplasma dan bersifat aktif dalam pengangkutan. Floem mengangkut makanan yang dihasilkan, contohnya sukrosa dan asam amino, dari bagian hijau tumbuhan seperti daun ke bagian lain tumbuhan. Proses pengangkutan ini disebut translokasi. Floem tersusun atas tabung bersaring, sel pengiring, serat, dan parenkim. Tapis tersusun atas satu baris. Sel-sel panjang dengan dinding yang tipis. Sebagaimana namanya, tapi memiliki dinding berpori sangat kecil, seperti saringan. Sel tapis dewasa memiliki lapisan tipis sitoplasma yang menyalurkan makanan dari satu sel ke sel lain. Sel tapis memiliki protoplasma yang telah rusak, sehingga membutuhkan protoplasma yang lain untuk mendapatkan jalan proses. Inilah mengapa sel tapis memiliki sel pengiring. Sel pengiring memiliki semua hal yang tidak dimiliki sel tapis, antara lain sitoplasma yang melimpah, serta nukleus. Dinding selnya sangat tipis namun fleksibel, sehingga tidak ada kesulitan dalam menjaga sel tapis tetap hidup, seperti pada xilem. Sel serat membantu memberi struktur penyokong, dan parenkim menyimpan makanan, serta zat lain. Pada floem, sel serat adalah satu-satunya sel yang mati. Di alam, terdapat sebuah proses yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, yaitu fotosintesis pada tanaman. Melalui proses ini, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan glukosa yang menjadi sumber energi bagi tanaman dan makhluk lainnya. Bayangkan, sebuah tanaman yang indah dengan beragam tanaman. Saat kita melihat tanaman hijau yang menunjukkan mata, mungkin kita lupa
bahwa tanaman tersebut berperan penting dalam menyediakan oksigen dan makanan bagi semua makhluk hidup di bumi. Mari kita bahas sedikit lebih dalam tentang bagaimana proses fotosintesis terjadi. Tanaman menggunakan akarnya untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral ini kemudian diangkut ke batang dan daun, di mana proses fotosintesis terjadi. Di dalam daun, terdapat struktur kecil yang disebut kloroplas, yang mengandung pigmen klorofil. Klorofil ini memberikan warna hijau pada daun dan berperan penting dalam menangkap energi matahari. Dengan bantuan energi matahari, tanaman mesintesis glukosa dari karbon dioksida dalam udara dan air yang diambil dari tanah. Hasil dari proses ini adalah produksi oksigen yang dilepaskan ke udara dan glukosa yang digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Oksigen yang dihasilkan oleh tanaman sangat penting bagi semua makhluk hidup karena menjadi salah satu komponen gas yang mendukung kehidupan di atmosfer. Jadi, tanaman bukan hanya indah untuk dilihat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menyediakan oksigen serta makanan bagi kita semua. Behind the scene.